Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di perkuliahan farmakogalenika. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan perkembangan mutakhir obat tradisional, dan hari ini saya akan banyak membahas terkait dengan hal-hal yang terupdate ya terkait dengan obat tradisional. Seperti diketahui bahwa obat yang berasal dari bahan alam atau bahan alam itu sendiri, itu sebenarnya memiliki nantinya ada 4 arah tujuan kalau dia berkaitan dengan herbal istilahnya. Ya. Yang pertama terkait dengan herbal pharmaceutical, ini berarti yang nantinya berupa bentuk sediaan herbal, ya. Kalau di Indonesia itu istilahnya ada jamu, OHT, ada fitofarmaka, ya. Selanjutnya dikatakan herbal function food, ya, atau istilahnya bahan alam yang diformulasi yang berfungsi biasanya sebagai bahan tambahan pada eh, makanan, ya. Atau biasanya ada istilah juga, misalnya kalian pernah dengar istilah vegeblend fruit, vegeblend yang vegetable, berarti itu adalah sayur yang diekstrak kemudian dibentuk dalam sediaan serbuk lalu dimasukkan ke dalam kapsul. Ya, jadi ini fungsinya seperti makanan sebetulnya dia. Ya, pengganti buah atau pengganti sayuran. Selanjutnya dan disebut sebagai herbal beauty product, ini arahnya lebih ke kosmetika biasanya. Selanjutnya herbal dietary supplement, ini memang murni suplemen ya. Jadi biasanya suplemen ini digunakan sebagai pelengkap pengobatan utama ya. Atau kita biasa dengar ada istilah Imbos, Imbos Forte, Imunos itu masuk ke dalam suplemen sebenarnya dia ya. Jadi seperti itu. Kalau herbal pharmaceutical nih jamu, OHT, biasanya fitofarmaka. Ketika herbal function ini lebih kepada eh, pelengkap ya atau pengganti dari makanan ya yang biasanya ada vegeblend fruit, vegeblend vegetable ya atau produk-produk sejenisnya. Herbal beauty tadi saya ulangi adalah yang kosmetik arahnya, dan herbal dietary supplement ini murni memang suplemen ya, dia pelengkap pengobatan biasanya atau untuk menjaga daya tahan tubuh biasa juga menggunakan suplemen. Selanjutnya eh, herbal itu sendiri dia nantinya bisa dalam bentuk ekstrak ya, dalam bentuk powder ya, serbuk ya. Ini adalah ekstrak kering biasanya atau bentuknya granul juga bisa. Ya, selanjutnya kapsul ya. Yang bisa di dalam kapsul itu ada ekstrak cair bisa menggunakan kapsul lunak ya. Ekstrak semi padat juga bisa, tapi harus kapsul yang lunak ya. Terus selanjutnya eh, serbuk ekstrak itu bisa masuk ke dalam kapsul ya. Kalau serbuk simplicia itu tidak boleh masuk ke dalam kapsul ya. Kalau dulu boleh, kalau sekarang tidak boleh. Sediaan tablet ya, mau itu tablet effervescent ataupun tablet hisap atau tablet konvensional biasanya, serta dalam bentuk sediaan sirup ya. Ini yang umumnya banyak dijual di pasaran ya. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada tipe-tipe dari tumbuhan medis ya atau tanaman obat istilahnya, yang memang eh, sedang ramai atau dalam beberapa dekade terakhir ini banyak digunakan untuk dijadikan mau itu kosmetik maupun dijadikan obat atau suplemen ya. Ini ada yang Marobium vulgare ya, ini di Indonesia tidak ada dia. Dia biasanya digunakan untuk eh, kosmetik ya biasanya. Terus ada Vaccinium pon juga di Indonesia. Terus ada Echinacea. Echinacea ini biasanya ada di dalam suplemen Imbos, Imbos Forte, terus juga Immunos juga Echinacea. Terus ada juga biasanya sediaan eh,
semacam mirip seperti generiknya itu ada Echinacea ya. Selain itu beberapa produk juga suplemen terutama itu yang mirip-mirip Imbos itu juga isinya adalah Echinacea. Jadi memang dia membooster sistem imun. Ya, ini banyak di Indonesia tidak banyak tanamannya, tapi banyak produk akhirnya masuk ke Indonesia. Ya. Terus selanjutnya ada kurkuma longa, ya, kunyit, ya. Terus juga ada ya, ini adalah teh ya di tempat kita setiap hari kita konsumsi ya, tetapi sebenarnya yang berfungsi sebagai obat itu adalah daun teh yang tanpa pemanis ya atau tanpa gula itu khasiatnya besar dibandingkan yang menggunakan eh, ditambah gula itu ya. Terus ada Actaea racemose ini memang tidak terlalu familiar di Indonesia. Selanjutnya ada aloe vera lidah buaya banyak dipakai di tempat kita terutama untuk penyembuhan luka ya atau biasanya untuk kosmetik ini juga banyak ya krim-krim atau pelembab ya pada wanita. Terus selanjutnya ada Zingiber officinale ini adalah jahe ya ada tiga, ingat ada jahe emprit, jahe putih ya itu, jahe gajah, dan terakhir adalah jahe merah. Ya, yang paling banyak kandungan bahan aktifnya yang pada jahe merah yang sekarang lagi tren ya karena dia mampu berfungsi sebagai memperkuat sistem imun tubuh ya. Terus ada Coconut nucifera ini kelapa ya minyak minyak biasanya minyak kelapa atau uh, beberapa bagian lain dari kelapa juga bisa dimanfaatkan. Ya, selanjutnya ada Cinnamomum SP ya dan turunan-turunannya ada uh, kayu manis ya di sana. Terus ada Allium sativum ya, bawang putih ya ini biasanya untuk hipertensi terutama ya. Bisa juga untuk anti diabetes. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini adalah tanaman-tanaman yang ada di dunia yang umumnya digunakan dalam berbagai herbal itu baik itu untuk kosmetik, untuk suplemen atau untuk obat. Kita lihat memang eh, dari yang ada di sini itu hampir separohnya itu ada di Indonesia sebetulnya. Jadi potensi-potensi tanaman Indonesia itu sangat besar. Ya, makanya beberapa bahan ini ada yang memang diekspor ke luar negeri. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa kategori dari herbal itu sendiri ya. Kalau di sini berdasarkan bagian dari tumbuhan itu sendiri yang digunakan. Ada yang berupa daun, ada yang berupa akar, root ya, terus bark, kulit batang ya, terus bagian tanamannya baik itu keseluruhannya juga bisa dan fruits ya, buahnya itu yang banyak dipakai. Meskipun sebenarnya ada bagian lain seperti biji itu juga punya kemampuan yang bagus biasanya uh, karena mengandung banyak steroid dan terpenoid biasa di dalamnya. Jadi sebetulnya hampir semua bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan ya. Tetapi memang yang nilai ekonomisnya tinggi artinya dia tidak tergantung musim dan harganya relatif murah itu adalah daunnya ya karena ketika dipetik tentunya dia segera tumbuh ya berbeda dengan bagian tanaman yang lainnya. Selanjutnya berdasarkan jalur distribusi biasanya memang kalau di luar negeri dia di rumah sakit ya, di retail farmasis atau toko obat, apotek ya, dan e-commerce atau dijual secara online ya seperti itu. Selanjutnya terkait dengan market dari herbal itu sendiri ya. Di tahun 2017 memang dilaporkan secara umum obat-obat bahan alam itu paling banyak ya di luar negeri ya dikonsumsi untuk penanganan kanker ya. Selain itu juga untuk penanganan stroke. Stroke ini berarti berkaitan dengan pembuluh darah ya. Itu juga banyak dipakai serta artritis ya, keadaan nyeri pada persendian ya di Amerika terutama. Selain berkaitan dengan data-data pada tahun 2015 WHO melaporkan 70 sampai 80% orang di dunia yaitu menggunakan herbal, baik itu obat, baik itu kosmetik maupun sebagai suplemen. Ya, apalagi sekarang trennya pengganti sayur itu bisa berupa herbal.
Selain itu juga kita perhatikan bahwa berdasarkan data America Botanical Council ya tahun 2017 melaporkan bahwa penjualan suplemen herbal itu meningkat 7,7%. Ya di Indonesia juga kita lihat banyak sekali suplemen herbal yang dijual ya seperti misalnya seperti Black sejenisnya ya. Dan kita lihat memang tren dan perspektif produk bahan alam ya arahnya memang masih ke isolasi, purifikasi ya isolasi berarti pemisahan uh, zat tunggal ya. Purifikasi ini berarti pemurnian ya dan kita lihat juga pengembangan teknik baru biasanya dalam identifikasi maupun karakterisasi substrat ya. Jadi banyak sekali pengembangan-pengembangan ya terutama saya pernah di ITB sendiri mereka mampu menciptakan alat yang bisa mengisolasi suatu senyawa itu dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat ya. Sehingga akhirnya mereka mampu mendapatkan senyawa tunggal ya quercetin. Quercetin itu harganya 100 gramnya itu mungkin dijual online itu sekitar 800 sampai 1.500.000. Mereka bisa mendapatkan quercetin itu dari daun pepaya itu dan menjualnya hanya seharga 300.000 per 100 gramnya. Berarti mereka itu bukan mensintesis atau membuat, tetapi mereka hanya mengisolasi. Namun mereka berhasil menemukan cara isolasi dengan biaya yang murah serta cepat ya dan untuk sampel dalam jumlah banyak ya itu ya dan itu sudah dipatenkan ya oleh tim dari ITB ya. Selanjutnya teknik pemisahan yang lebih mudah seperti saya bilang tadi dia mudah lebih stabil ya artinya ketika hari ini rendemennya dapat besar saat melakukan isolasi berikutnya juga sama seperti itu cepat dan non reaktif ya ini yang paling penting non reaktif artinya tidak merusak senyawa yang kita isolasi. Selanjutnya berasal dari tanaman yang aman yang mudah didapat ya terjangkau dan berbasis ilmiah ya jadi memang harapannya itu sekarang tanamannya itu murah sehingga bisa dijual semurah mungkin ya meskipun kita tahu Imbos Porse misalnya satu tabletnya itu 7.500 atau 8.500 ya berarti itu masuk dalam kategori yang kurang ekonomis ya untuk sebuah suplemen ya tapi karena memang herbal itu mungkin relatif mahal ya ketika dia sudah menjadi suatu bentuk sediaan ya. Tren lain berupa drug discovery dan development dan pengembangan ya. Jadi 50% obat modern itu berasal dari tumbuhan memang. Meskipun pada akhirnya isolat yang mereka dapatkan itu kemudian mereka kembangkan bisa berupa disintesis sepenuhnya, artinya dibikin tiruannya yang punya aktivitas sama secara kimiawi maupun semi sintesis, artinya senyawa yang sudah ada dimodifikasi untuk mendapatkan senyawa yang lebih baik dengan khasiat yang lebih baik daripada senyawa hasil isolat itu sendiri. Ya, jadi terjadi peningkatan baik itu untuk profilaksis, pencegahan dan memiliki toksisitas yang lebih rendah memang. Dan penemuan dan pengembangan terhadap antibiotik ini juga banyak dilakukan serta obat-obat kanker. Ya, jadi memang arahnya ke obat kanker, antibiotik, terutama sekarang trennya juga ke antivirus ya. Jadi ada tiga ini ya karena ada COVID tentunya semua orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan senyawa dari bahan alam yang memang mampu menghadapi berbagai macam virus terutama ya. Berikutnya terkait dengan kimia komputasi, mungkin kalian pernah dengar bahwa di UI mereka berhasil menemukan tanaman yang prospektif dalam melawan virus corona ya, daun jambu biji ya. Ternyata tanamannya ternyata mereka coba mencocokkan suatu senyawa, mereka screening misalnya sekitar 1.000 senyawa atau 3.000 senyawa, mereka coba cocokkan dengan reseptor yang ada di permukaan virus corona itu secara komputasi, artinya menggunakan software. Ternyata ada satu senyawa yang cocok, setelah diteliti senyawa itu ada di mana, ternyata senyawa tersebut berada pada daun jambu biji ternyata. Ya, jadi akhirnya arah penelitian atau pengembangan sekarang dimulai dari kimia komputasi dulu biasanya. Ketika sudah ada
senyawa yang diduga, maka baru dicari kira-kira tanaman apa yang mengandung senyawa tersebut. Bukan lagi seperti dahulu kala kita cari tanamannya dulu, terus kita isolasi, kita uji aktivitasnya, oh baru diketahui. Sekarang sistemnya dibalik ya. Jadi dicari dulu senyawanya, baru dicari tanamannya.